Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya serta pertolongannya, terutama rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menjalankan kegiatan kita sehari-hari dengan baik dan sukses. Kawan-kawan sekalian, sebelum kita melangkah kepada apa yang kita akan sajikan pada kesempatan ini, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Saudara, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin hadirkan suatu berita yang masih berasal dari Tanah Suci Mekah, dan itu terkait dengan Capres Anies Baswedan yang juga masih berada di Mekah karena menunaikan ibadah haji. Nah, saudara sekalian, berbeda dengan jamaah ibadah haji yang lain. Rupanya Anies Baswedan ini sebagai capres, mungkin juga mereka tahu, para pejabat yang ada di sana, juga banyak kawannya di sana, baik itu terkait para agamawan maupun para politisi. Bahkan di level internasional, beliau melakukan kegiatan bertemu dengan mereka, atau mereka justru ingin bertemu dengannya, berdiskusi dengannya. Nah, peristiwa ini saudara sekalian digambarkan atau dimuat ya di ABW News pada tanggal 4 Juli 2023, di mana di judul dikatakan bahwa dari putra mahkota Arab Saudi, yaitu Muhammad bin Salman As-Saud, kemudian ulama Sunni terbesar di Arab Saudi, kemudian sampai Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia, dikatakan di sini sebagai bukti Anies pemimpin yang istimewa. Judul berita yang seperti itu, kawan sekalian. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita coba membacakan secara keseluruhan berita yang ditampilkan di ABW News ini terkait dengan soal ini. Ketika menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, Baca Pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Rashid Baswedan, bertemu dengan putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman MBS. Selain itu, Anies Baswedan juga bertemu dengan ulama besar Sunni Arab Saudi, Abuya Said Ahmad bin Muhammad Al-Maliki, dan Sekjen Rabita Alam Islami atau Liga Muslim Dunia, Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa. Sebentar juga nanti kita akan hadirkan foto tentang pertemuan Anies dengan mereka-mereka ini. Melihat realitas tersebut, Abdullah Amir Majid dari Sragen, ya, dari Sragen Jawa Tengah, Ustadz Amir Majid ya dari Sragen Jawa Tengah mengatakan fenomena ini membuktikan bahwa Anies Baswedan merupakan sosok pemimpin yang istimewa, tidak hanya di dalam negeri namun juga di luar negeri. Dia mengatakan, jangankan di dalam negeri, di kancah internasional pun beliau menjadi sorotan, yang mana hasil kerja dan prestasi Anies Baswedan yang tak diragukan lagi. Saudara sekalian, itu bukan hanya di dunia muslim. Jauh sebelum pensiun dari gubernur, awal ketika menjadi gubernur, yang bersangkutan telah diundang juga ke Turki dan bertemu dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan pada saat itu, dan diajak untuk pergi ke suatu ruangan untuk berzikir bersama, mengundangkan salawat bersama Presiden Turki tersebut. Setelah itu juga di berbagai tempat kita menyaksikan, setelah menjadi gubernur beliau diundang ke Inggris. Selama jadi gubernur juga diundang di mana-mana, di Inggris, di Amerika Serikat ya. Setelah menjadi gubernur diundang juga di Inggris, di Prancis, di Jerman, kemudian juga di Australia. Di negara yang paling terdekat kita, Singapura, berulang-ulang untuk menjadikan untuk memberi pandangannya terhadap baik itu di kampus maupun dalam konteks yang lain, bahkan di dunia internasional, di organisasi dunia internasional yang dipandu langsung oleh Sekjen PBB, walaupun pada saat itu Anies masih menjadi gubernur DKI Jakarta. Jadi soal internasional ini, maka sering saya katakan bahwa Anies ini pikiran-pikirannya itu sudah menjadi referensi dunia, menjadi panutan
dan didengarkan oleh masyarakat dunia, para pemimpin dunia. Nah, kemudian saudara sekalian kita lanjutkan. Secara fakta pun menurut Ustadz Amir Majid telah membuktikan dengan diraihnya berbagai penghargaan atas prestasi Anies, baik penghargaan di level nasional maupun di internasional. Fakta berbicara dengan berbagai penghargaan yang beliau terima, ini membuktikan Anies Baswedan pantas menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia. Sangat pantas, lebih dari pantas kalau menurut kita, ya. Karena kalau kita bandingkan pemimpin kita hari-hari ini, jauh lah dari sisi pikiran, narasi, dan lain sebagainya, jauh. Apalagi mereka tidak direkeng, tidak dianggap oleh dunia internasional, para ilmuwan maupun pemimpin dunia internasional. Sehingga dengan kapasitas seorang Anies Baswedan tersebut, sambungnya, memang sepantasnya mendapat apresiasi banyak pihak termasuk dari kalangan internasional. Jadi, Anies Baswedan pantas mendapat sambutan istimewa dari berbagai kalangan termasuk putra Raja Salman, putra mahkota Raja Salman. Itu baru beliau ketika pergi melakukan ibadah haji, tetapi di sela-sela waktu itu kemudian beliau dijamu, diundang dan berjumpa, berdiskusi secara pribadi. Ini luar biasa, jarang terjadi di para pemimpin dunia atau baru calon pemimpin dunia, baru calon pemimpin negara, ya, belum menjadi pemimpin negara saja sudah seperti itu. Bahkan saudara sekalian, sebagaimana kita tahu bahwa Anies Baswedan jauh sebelum menjadi gubernur, jauh sebelum menjadi menteri, masih rektor, beliau sudah diprediksi bahkan ditempatkan oleh komunitas dunia sebagai 20 orang yang akan punya potensi merubah dunia, mengusung gagal. Oleh karena itu kita tidak heran kalau hari-hari ini Anies misalnya ketika capresnya, ketika mencalonkan diri sebagai capres ini, sebagai salah satu baca pres di Pilpres 2024 yang akan datang, mengusung agenda reformasi atau agenda perubahan dalam pengertian yang perubahan ke arah perbaikan bangsa ini, kemajuan bangsa, kesejahteraan rakyatnya, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah kawan-kawan sekalian, itulah kita sedikit tambahkan apa yang disampaikan oleh ABW News ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mencerahkan, dan informatif saudara kalian. Saudara, sebelum kita mengakhiri video ini, saya berharap jangan lewatkan subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.